Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa binati du'al qabul min jasim. Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, ibu, jamaah yang saya hormati, khusus para alim, asatid, segenap jajaran takmir yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, masih kita membahas tentang Rasulullah SAW, tentang Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting kita ketahui bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun secara garis besar, karena sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus pada kita semuanya tidak lain untuk memperbagus, untuk menyempurnakan akhlak kita. Dan juga penegasan Allah SWT dalam ayat lain, wa innaka ala khuluqin azim, tegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang berakhlak luhur, berakhlak tinggi. Dan itu pantas, karena memang Rasulullah SAW diformat oleh Allah SWT, disetting sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasulullah SAW untuk kalian sebagai uswatun hasanah. Sehingga Rasulullah SAW dalam segala perbuatannya, hal ihwalnya, ini senantiasa dihiasi dengan akhlakul karimah. Akhlaknya Rasulullah SAW, kana khuluquhu Rasulillah SAW Al-Quran. Sungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ay yakni yatakhallaqu bima amarahullahu fihi. Yakni bermakna bahwa Rasulullah SAW berakhlak, berperilaku, berkepribadian, berkarakter dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT fihi, di dalam Al-Quran. Jadi semua perintah-perintah dalam Al-Quran ini perwujudan dalam kehidupan sehari-hari, ini nampak dalam kehidupan Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita ingin tahu bagaimana pelaksanaan Al-Quran dalam kehidupan nyata, maka kita dapat mempelajari dari perbuatan, perilaku, bahkan karakter, sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayarda biridahu wa yaskhatu bisakhotih. Maka Rasulullah ridho dengan ridhonya Allah. Maka Rasulullah juga marah dengan kemarahan Allah.
Di apapun yang dilakukan Rasulullah ini pasti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ini memang Allah yang memberikan apa yang membimbing, memberikan petunjuk, menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah ini pasti benar itu. Tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri tidak merasa benar, tidak. Rasulullah pasti benar. Nah, kalau Rasulullah tidak merasa benar, apa bisa Rasulullah kita jadikan panutan? Apa bisa kita jadikan uswatun hasanah? Ya, tentunya karena Rasulullah ini memang disetting, bahkan Rasulullah SAW ini dimaksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga kesalahan Rasulullah SAW itu pun akan menghasilkan sebuah hukum untuk kita semuanya. Misalnya Rasulullah ketika sholat lupa. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sujud sahwi. Jadi yang kelihatannya itu kelemahan Rasulullah SAW ternyata tidak. Memang Allah menjadikan itu supaya menjadi pelajaran. Akhirnya menjadi produk hukum sujud sahwi ketika kita lupa. Karena tidak mungkin Rasulullah dalam sholatnya lupa sama Allah, tidak mungkin. Rasulullah itu paling khusyuk-khusyuknya orang. Ya. Kalau sekelas para sahabat saja ketika sholat takbiratul ihram sudah tidak terasa apapun, tidak ingat apapun kecuali Allah. Sampai mungkin jenengan pernah dengar sekelas Sayyidina Ali ketika terkena panah digunakan untuk sholat, dicabut, tidak merasakan sakit. Itu sekelas sahabat, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sengaja kadang Allah membuat Rasulullah lupa, kemudian muncullah atau produk hukum sujud sahwi. Akhirnya ketika kita lupa, ada dasarnya disuruh sujud sahwi. Dasarnya ya karena Rasulullah pernah melakukan itu. Dan itu pun sudah setelah sudah digunakan contoh oleh umatnya, ya sudah. Tidak seperti kita lupanya bolak-balik itu ya. Rasulullah ya sekali itu tok untuk menjadi dasar sujud sahwi. Kalau kita hobi sujud sahwi ya, karena balik-balik lupa ya. Dan kita yang sering kita lupakan iki rakaat kepiro gitu. Loro apa telu ya. Ini saya sendiri juga seperti itu ya. Wong saya yang ustadz saja sering lupa, nopo malih jenengan kira-kira nggih luwih sering kira-kira. Nah, artinya kita harus mengetahui bahwa kelemahan bukan kelemahan sebenarnya, memang disetting oleh Allah untuk memenuhi memenuhi kebutuhan kita itu. Wa kana la yaghdabu li nafsihi wa la yantakimu laha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah untuk dirinya atau la yantakimu laha atau balas dendam untuk dirinya, tidak. Jadi Rasulullah tidak pernah marah karena merasa tersinggung, karena merasa harga dirinya dilecehkan, enggak. Tapi walakin idza udhi'a haqqullahi la yuqawwamu ahadun li ghadabi. Akan tetapi ketika hak-haknya Allah diabaikan, hak-haknya Allah ya, ini tidak atau dilanggar atau tidak diperhatikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kemarahan Rasulullah SAW. Jadi marahnya itu marah yang proporsional, marah proporsional. Boten koyo kita ngamuk
nggih. Sembarang kena nggih. Kucing ya kena nggih. Pitik ya diserampang nggih. Lawang ganok-gane dijejek nggih. Piring pecah nggih. Itu kita. Ya, tapi Rasulullah tidak seperti itu. Walam yakun fahisan wala mutafahishan. Rasulullah tidak pernah berbuat keji dan berkata keji. Perbuatannya dan kata-katanya tidak pernah dinilai secara umum perbuatan yang tidak baik. Ya. Misu-misu itu tidak pernah Rasulullah. Wala ayyaban, dan Rasulullah SAW tidak suka mencela. Rasulullah SAW tidak suka mencela. Ya. Wala maddahan, tapi Rasulullah juga tidak suka berlebihan dalam memuji. Kadang ada ya orang yang dalam memuji itu berlebihan. Itu juga membuat kita tidak nyaman juga. Jadi memuji itu yang biasa-biasa, proporsional. Ya, kalau pujiannya berlebihan, maka juga akan membuat tidak nyaman. Jadi Rasulullah tidak suka mencela, tapi juga tidak berlebihan di dalam memuji. Wala sakhaban fil aswaq. Rasulullah tidak pernah mengeraskan suaranya di tempat umum, tempat publik, termasuk guyu, cekikian, atau yang membuat menarik perhatian orang lah dalam umum. Di sini disebutkan fil aswaq, di pasar, di pasar-pasar, artinya di tempat umum. Wa ma daraba biyadihi ahadan qat, dan Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya kepada siapapun. Artinya itu karena beliau ada pengemis Yahudi yang selalu mencela Rasulullah. Saat itu Rasulullah melihat seorang pengemis yang buta ini orang. Itu dikasih sedekah, dikasih makan istilahnya. Nah, ketika dikasih makan, orang ini merasa karena diperlakukan baik oleh seseorang, maka dia membalas kebaikan dengan cara salah satunya mengingatkan, sampean karena apik nang aku tak elingno ya, ojo kadek-kadek ketemu ambek wong jenenge Muhammad. Muhammad itu wong ngene. Oh, namanya buta, apalagi orang Yahudi, ya. Mungkin informasi yang masuk tentang Rasulullah ini ya informasi dari kalangan orang Yahudi yang benci sama Rasulullah, sehingga pemuka-pemuka Yahudi sehingga mencap orang ini seperti itu. Hati-hati ya, maksud dijejelno ini aku iki kon rasane iku kira-kira ngoten ya. Karena saking mangkele dikeki didulang ngilokno iso didulang napa sing sekirane nggih sebagai balasan ya. Tapi ndak Rasulullah, dan itu setiap hari malah ambek Rasulullah niku dan ini ketahuannya ketika apa? Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, yang putri beliau, tanya, saya ini kepingin neruskan apa yang dilakukan Rasulullah selama ini. Apakah saya sudah semua saya lakukan? Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa jenengan, ya apa, ini kalau saya lihat memper Rasulullah sudah dalam ibadahnya, dalam apapunnya. Nah, cuma mungkin satu ya, Rasulullah itu setiap pagi bawa makanan untuk orang pengemis Yahudi yang buta di pasar sana. Oh ya, itu yang terlewatkan, ya sudah saya bawa. Dibawa di sana, dikasih makan sama. Setelah itu orang ini terasa, ya mungkin orang buta kan peka ya, mungkin aromanya kok bukan seperti biasanya. Anda siapa? Ya, Sayyidina Abu Bakar untuk mengelabui orang ini, ya
supaya orang ini sudah tidak banyak tanya karena dianggap ini meneruskan Rasulullah. Loh, saya yang setiap pagi ke sini. Oh bukan kamu, setiap pagi ke sini bukan kamu. Baunya ketok ambune. Ambune ketok. Oh iya memang bukan saya. Loh. Terus orang ini tanya, mana itu orang yang biasa ngasih saya ini? Orangnya sudah wafat. Maka nangis. Ya. Nangis, berdua nangis. Jadi orang ini dikasih tahu bahwa yang biasa ngasih sampean itu sekarang sudah wafat. Nangislah orang buta ini. Pengemis Yahudi ini nangis karena merasa itu orang baik. Ya, orang ini baik sekali, nangis. Sahabat Abu Bakar juga ikut nangis. Ya. Terus tanya, ngomong-ngomong, siapa sih yang ngasih saya setiap hari itu? Saya sampai sekarang belum tahu namanya. Dan ketika saya tanya namanya tidak dijawab. Ya. Oh, tidak dijawab, mantun maringi dipisui Rasulullah. Dijawab kan ya kasihan orang ini ya. Akhirnya dijawab sama Sayyidina Abu Bakar. Oh, yang ngasih makan sampean setiap pagi ini adalah Muhammad Rasulullah. Tambah nangis, jerit orang ini. Nangisnya tambah kenceng sampai kaget. Loh, kenapa Anda kok tambah menangis? Lah itu setiap hari tak pisui, setiap hari saya caci maki, kok malah yang ngasih makan saya. Nah, itulah Rasulullah ya. La yujazi as-sayyi'ata bis Rasulullah. Tapi ketika sakit ya, dia disambangi sama Rasulullah, dijenguk dengan dibawakan makanan. Artinya menunjukkan penghormatan. Sampai mereka ini dengan keluhuran Nabi Muhammad SAW akhirnya masuk Islam. Nah ini yang kadang-kadang sudah luntur ya di dalam kehidupan kita. Dan kita kalau ini diperlakukan ya, lu jual gua beli jadi wah. Tak borong rek perlu ya. Harga grosir wah ini tambah berat ini ya. Ya ini artinya bukan akhlak Rasulullah SAW. Ya, kita melatih dirilah ya. Terus walakin ya'fu wa yasfah. Ya. Tapi Rasulullah SAW ketika diperlakukan tidak baik, dia tidak membalas dengan ketidakbaikan. Sekaligus beliau Rasulullah SAW memaafkan dan berdamai. Wa kana da'imal bishri, bahwa Rasulullah SAW niki wajahnya selalu riang gembira. Napa sumringah napa nggih? Kelihatan wajahnya sumringah. Niki Rasulullah wajahnya sing menyenangkan jadi orang dia, wajahnya yang menyenangkan. Kadang-kadang kita melihat banyak orang-orang kita, padahal kita ini sama-sama umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bersolawat sama, hanya karena perbedaan ormas, perbedaan madhab, nggak ketemu gak nyopo, nggak ketemu mencurung. Padahal dia tersenyum dengan orang yang sekelompoknya, tapi kalau melihat orang itu kelompokku, malah menunjukkan menunjukkan sinisnya. Wajah yang dihiasi dengan senyum itu adalah sedekah. Sampai Rasulullah menganjurkan kita di pagi hari, kalau kalian tidak bisa memberikan apapun pada orang lain, maka berikanlah wajah yang menyenangkan, wajhin tolik. Kita sedekah wajah yang menyenangkan kan boten kalong. Wajahnya yo gak kalong nggih, sembarangi jenengan keluar di pagi hari terus keliling sak perumahan mbek guyu ngoten niku sedekah wisan wis ya. Sudah termasuk sedekah. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kan menyenangkan kan ya ketika kita ketemu orang. Maksudnya nggih guyang-guyu waktu ketemu nggih. Kalau wong guyang-guyu dhewe nggih mengkhawatirkan itu ya. Terus sahlal khuluq, Rasulullah SAW ini mudah ya.
Akhlaknya itu gampangan ngoten lho, gak angel. Kan wonten tiyang wis senengane ngangelan. Ya. Rasulullah terus-menerus Walidin. Dan nas tawaduan, dan Rasulullah adalah orang yang paling tawadu, paling tawadu. Rasulullah ini sering kalau minum gitu ya, ada minuman, itu yang didulukan para sahabatnya, minum-minum. Rasulullah terakhir minumnya. Ini sekelas Rasulullah itu semacam itu. Jadi sahabat-sahabatnya disuruh minum dulu, baru beliau minum. Ini salah satu ketawaduan Rasulullah SAW. Ya. Yakhsifun na'al, Rasulullah menambal, mengikat al-ba'ir, niki unta. Wa yakhdumu fi minhati ahli, dan Rasulullah mau membantu pekerjaan rumah, sapu-sapu, bersih-bersih lah kalau sekarang ini ya. Wa yujibu da'watal hurri wal abd, dan seorang kaya. Wa ya'udul marudha, dan Rasulullah menjenguk orang sakit. Imra'atan la yamliku riqqaha au isba, pernah menyentuh perempuan yang wa asja'ahum qalban, dan mempunyai hati yang berani. Jadi isinan tapi ya pemberani, dan juga lapang dadanya. Wa asdaqahum, karakter yang lembut. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Niki tilaf wa'mur bil urf wa arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, wa arid anil jahili, jauhilah orang-orang bodoh. Loh, ini kan jelas, bahasanya kan jelas. Rasulullah orang Arab, bahasanya jelas. Tapi subhanallah, di sini ada kata-kata sa'ala Jibrila an maknaha. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril akan maknanya. Muri kita, artinya kita sebagai orang mukmin ini harus yakin bahwa makna yang terkandung dalam Al-Quran itu begitu luas, sehingga apalagi Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Saat kalimatnya Allah, artinya apa yang pastikan, kata Allah, lanafidal bahru, pasti akan habis lautan tersebut, qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat Allah itu habis. Walau ji'na bimithlihi madada, mau mengangan-angan, bertafakur, bertadabbur tentang Al-Quran, liyatadabbaru, banyak sekali ilmunya tentang Al-Quran. Ini berani menantang kita. Apapun yang kita tanyakan pasti akan terjawab dalam, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul. Gram tepung ini kalau jadi roti kira-kira jadi berapa? Berapa buah? Berapa roti? Kinten-kinten jenengan sing ditanglet saged jawab Pak kira-kira. Nggih, surat napa Pak sing ngurusi sing isine glepung ambek saged? Saya kira kita mungkin tidak bisa menjawab. Tapi Syekh Muhammad bisa menjawab. Oh, panggilkan ahli roti. Setelah datang ditanya, Anda ahli roti? Ahli membuat roti? Ya, saya ahli roti. Sekarang Anda saya tanya, 1 kilogram ini jadi berapa roti kalau seukuran roti tawar ini misalnya? Dan itu ditanya di depan halayak itu. Dijawab oleh ahli roti itu jadi 3. Akhirnya saya mengatakan, ini jawabannya, jadi 3. Ya ini ulama Al-Quran ya cerdas ini. Kula sing takoni ya mungkin kukur-kukur. Waduh iki ayat opo, surat opo iki ngono sing bahas tentang roti ambek gelepung ini. Nah, ini sing dikai wahyu sik purun tanglet tentang maknanya. Rasulullah kepingin tahu tentang tafsiran Al-Quran versinya malaikat Jibril.
Faqala malaikat Jibril menjawab, innallaha ya'muruka antasila man qata'ak. Malaikat Jibril menjawab, sungguhnya Allah SWT memerintahkanmu ya Muhammad antasila man qata'aka, untuk menyambung siapapun yang memutus. Wa tu'tiya man haramak, dan memberi siapapun yang tidak memberimu. Wa ta'fu amman dzalamak, dan memaafkan siapa yang mendolimi kamu. Ini Tabrani, ya. Niki napa Rasulullah SAW. Jadi maknanya ayat tadi itu bahwa Rasulullah diperintahkan untuk tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Bahkan orang yang memutusmu sambunglah. Orang yang tidak memberimu berilah. Kalau kita kan biasanya apik nang ngene wong apik. Kadang kita pulang dari lelungo bepergian, sing dikek oleh-oleh tanggane sing apik. Tondo sing gregetno gak kira dikeki. Pak iku tangga gak dikeki ya, gak gregetno. Gah ngono itu. Itu kita kalau soal ndak, berilah orang yang tidak memberi, justru orang sing medit kayak ono. Yang memutuskan pada kita yang istilahnya bahasa kita orang yang bahasa di kampung singen satru lah nggih. Wong sing nyatru kita atau yang tidak menyapa kita yang ya, justru sambunglah. Yang dolem maafkanlah. Walamma kusirat robaiyatuh wasujja wajhu yaum Uhud. Ketika di hari Uhud, perang Uhud, Rasulullah kan sempat terluka, itu wajahnya kayak ada yang terluka. Terus giginya ada yang patah. Ketika itu fasyaqqa dzalika ala ashabih, yang membuat para sahabat itu tidak kuat, emosi semuanya, ya. Wa qalu lahu, kemudian para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ud'ullah alaihim, jenengan dongaaken elek tiang-tiang niku, doakan mereka semua itu, didoakan, minta doakan jelek. Ai kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lam ub'as la'anan. Saya tidak diutus oleh Allah untuk melaknat mereka. Wa innama bu'istu da'iyan wa rahmatan. Tapi saya diutus oleh Allah SWT untuk mengajak kepada kebaikan, untuk memberikan kasih sayang. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Karena Rasulullah yakin bahwa yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin saat ini mereka belum mendapatkan hidayah. Makanya kalau ini kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari, Masya Allah, kita ini jadi orang yang tidak pernah mangkal sama orang ya. Hatta ini orang-orang yang melukai Rasulullah loh ini. Dan para sahabat-sahabat ini orang-orang yang ya bisa dikatakan generasi terbaik umat Islam adalah sahabat. Keimanannya tinggi, itu pun sempat emosi dan minta sama Rasulullah untuk mendoakan jelek orang-orang yang melukai Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, "Ndak, aku gak diutus untuk melaknat, untuk ndongakno elek. Aku diutus untuk ndongakno apik, ngejak nang apik. Bahkan saya diutus untuk memberikan kasih sayang pada siapapun." Akhirnya didoakan, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini penting sekali zaman sekarang ya, di mana zaman sekarang ini kita umat Islam sudah terkotak-kotak dengan ormas, dengan madhab, dengan politik, dengan apapun. Ya, dengan berbagai macam kepentingan. Kadang ketika kita berbeda kepentingan, berbeda ngono-ngono niku, terus kita ini ya seperti tidak mau berbuat baik. Kadang-kadang kita sentimen, kadang-kadang kita mendoakan yang tidak baik ya. Makanya kalau kita dengar orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik untuk umat ini, ya kita doakan baik ya Allah, semoga jenengan paringi
Khodamtuhu sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Saya telah berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li, maka selama itu Rasulullah tidak pernah berkata uf. Uf niku wala takul uffin. Uf niku napa nggih kaya keluh kesah lah nggih. Bahasane tiyang singen kaya napa? Piek ngoten lho. Piek. Jadi mengatakan mboten mawon mboten nate. Ya. Selama 10 tahun saya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an itu mengabdi kepada Rasulullah. Tidak pernah. Wala li syai'in fa'altuhu, dan tidak pernah berkomentar tentang apa yang saya lakukan. Berkomentar dengan lima fa'altah. Lapa kon nglakoni ngene iki? Au taraktu, dan tidak pernah komentar apa yang aku tinggalkan atau yang tidak aku kerjakan. Lima lam taf'alhu. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Jadi sekelas Rasulullah SAW ini loh yang tidak pernah berkeluh kesah atau menunjukkan keluhan pada sahabat Anas bin Malik. Ya. Tidak pernah mempertanyakan, lapo kon ngono iku? Ya apa sih? Ndak cerdas ya. Nek kaya awakan anjene beler ya kadang. Ya supaya paling tidak kita cek gak nemen-nemen lah nggih. Akhlak kita itu jak nemen-nemen jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau niki bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah nggih, kita akan termasuk tergolong orang-orang yang berakhlakul karimah. Dan orang yang berakhlakul karimah pasti orang-orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dunia selamat akhirat. Orang yang berakhlakul karimah pasti akan bisa menjaga hubungan baik antar sesama manusia, juga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mempelajari tentang akhlaknya Rasulullah, dan masih banyak nanti ya pesan-pesan Rasulullah, nanti insya Allah pertemuan ke depan kita akan membahas secara garis besar pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari walaupun tidak